Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Tribuners bersama kami Erwanto. Hari ini kita akan berbincang seputar isu politik jelang Pilpres maupun Pemilu 2024 dalam tajuk Tebar Pesona Aktor Politik. Hari ini kita kedatangan dua tamu spesial yang sudah kami undang dan sudah hadir di tengah-tengah kita. Mungkin saya sapa dulu. Yang pertama, Bapak Ramlan Holdan, Ketua DPWP PKB Sumsel. Selamat sore, Bang Ramlan. Waalaikumsalam. Soundnya nggak masuk, Bang Ramlan. Mungkin dinyalakan dulu mic-nya. Ini? Oke, masuk. Masuk ya? Ada masuk, Bang. Sehat, Bang ya? Ya, sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam. Narasumber kedua juga sudah hadir di tengah-tengah kita, Dr. Heri Budianto, pakar komunikasi politik dari Universitas Mercu Buana Jakarta. Selamat sore, Pak Dr. Heri. Sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, beberapa bulan terakhir kita mulai diramaikan dengan baliho-baliho maupun gambar-gambar aktor-aktor politik, praktisi politik dari parpol maupun dari ormas yang bertebaran di sudut kota Palembang maupun Sumatera Selatan ya. Tak terkecuali dari partai nasional ya, partai Islam juga mulai tebar pesona lah, bisa dibilang begitu. Salah satunya Caimin ya, Caimin dari PKB. Mungkin Bang Ramlan pertama yang saya tanya dulu, ini dalam rangka apa Caimin pasang baliho sampai ke Palembang gitu, Bang? Silakan Bang Ramlan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terkait dengan tema kita ini tebar pesona aktor politik, ya termasuk juga ini Partai Kebangkitan Bangsa sudah memulai pemanasan. Ini semua tidak lain dan tidak bukan dalam rangka ikhtiar kita Partai Kebangkitan Bangsa untuk selalu berinteraksi dengan seluruh lapisan masyarakat. Nah, tebar pesona ini bukan hanya kita ingin sekedar memasang gambar untuk kepentingan sesaat saja, tetapi ini semua ada dalam rangka kita melakukan komunikasi, interaksi dengan seluruh lapisan masyarakat. Walaupun ini belum, sebenarnya dari PKB sendiri belum ada instruksi itu. Karena ini masih kelompok-kelompok simpatisan yang masih memasang-masang baliho. Ini belum secara organisasi belum ada itu untuk perintah-perintah itu. Itu untuk sementara itu. Oke, berarti belum terkait dengan 2024 ya, Pak Ramlan ya? Belum. Walaupun kita memang agenda kita ke depan ini ada dua agenda besar. Yang pertama pemilihan presiden dan wakil presiden, yang kedua kita akan menghadapi pemilihan legislatif di 2024. Itu konsentrasi kita di sana. Oke, terima kasih Pak Ramlan atas penjelasannya. Mungkin ke Dr. Heri langsung. Ini Dr. Heri bisa menjelaskan, 2024 masih lama, orang-orang sudah pasang baliho pencitraan, bisa dibilang begitu. Sebetulnya seberapa efektif cara-cara seperti ini, Pak Heri, silakan. Ya, 2024 masih lama itu untuk ukuran perhelatan politik besar itu menjadi tidak lama. Jadi apalagi sekarang sudah memasuki bulan November. Tahun depan tahapan pemilu itu sudah dilaksanakan. Artinya apa yang dilakukan oleh partai-partai politik hari ini, tak terkecuali yang ada di Sumatera Selatan, itu adalah pemanasan, ya, pemanasan yang dilakukan untuk
merimain kembali, mengingat kembali masyarakat tentang partai politik, tentang aktor-aktor politik, yang tentu semua itu punya tujuan politik. Jadi tidak ada peristiwa politik yang terjadi tanpa tujuan politik. Kalau tadi disampaikan oleh Bang Ramlan sebagai Ketua DPW PKB Sumsel, gitu ya, bahwa ini adalah inisiatif, ya kalau saya nggak salah, dari DPW PKB, belum ada instruksi dari pusat. Bisa saja secara organisasi seperti itu. Tapi kan bukan hanya PKB, hampir semua partai-partai politik hari ini, terutama partai-partai yang lolos parliamentary threshold di tingkat nasional, itu sudah memasang gambar calon presiden yang akan diusung. Nah, jadi kalau kita bicara tentang waktu, tidak ada waktu yang jauh bagi satu kontestasi politik. Intinya di situ. Oke. Yang jadi pertanyaan, kenapa bukan mensosialisasikan partai politik, mensosialisasikan figur-figur gitu, Pak Heri? Ya, kita tahu bahwa partai politik di Indonesia ini itu tidak bisa dilepaskan dengan figuritas. Jadi figuritas itu sangat identik dengan partai politik. Yang saya sebut ya, misalnya tadi ya, karena saya bersama-sama dengan teman-teman dari PKB tidak pernah bisa lepas dari Caimin misalnya. Lalu kemudian Gerindra tidak pernah bisa lepas dari Prabowo misalnya. Lalu kemudian PDIP tidak pernah bisa lepas dengan terah Bung Karno, ya, Bu Mega, dan sekarang kita lihat Mbak Puan di mana-mana juga balihonya. Misalnya Nasdem juga tidak pernah bisa lepas dari sosok Surya Paloh. Begitu juga misalnya Perindo tidak bisa lepas dari sosok Haritanu misalnya. Itulah adalah fakta politik yang menunjukkan bahwa di Indonesia partai politik itu identik dengan figuritas. Saya tidak bisa membayangkan misalnya kalau partai-partai yang menonjolkan atau identik dengan figuritas itu tidak mengusung figur-figur yang ada, dan biasanya kan figur-figur itu lekat dengan pimpinan partai. Walaupun ada misalnya partai-partai politik yang memang bisa melepaskan diri dari figur, itu pun tidak banyak ya. Misalnya PKS, misalnya Golkar misalnya ya. Dua partai yang mungkin kita lihat tidak begitu besar ketergantungannya dengan figur. Nah, kalau dikatakan tadi misalnya, apakah ya kenapa mereka lebih identik dengan si calon atau ketua umum? Ya tentu itu tadi yang saya katakan, bahwa tujuan politiknya tentu akan melihat bagaimana reaksi publik ya tentang calon yang akan diusung. Jadi kalau kita bicara misalnya yang sekarang fenomena yang sangat banyak ya, baliho-baliho yang bertebaran, misalnya Caimin, ya, lalu kemudian Mbak Puan, lalu kemudian Airlangga Hartarto, lalu kemudian AHY. Nah, ini adalah satu fakta politik bahwa partai-partai yang bersangkutan memiliki tujuan politik. Nah, paling tidak di awal-awal tahun politik yang akan dimulai tahun depan, ya tahun depan itu adalah tahun politik, saya katakan, karena tahapan pemilu akan dimulai, verifikasi partai politik akan dimulai, lalu kemudian juga tahapan-tahapan pemilu juga sebentar lagi kita akan lihat ya seperti apa. Nah, sehingga harapan daripada partai-partai politik memasang tokoh-tokoh sentral atau figuritas yang dalam diskusi ini disebut sebagai aktor politik, nah itu juga bagian daripada testing the waters gitu ya, seperti itu. Bagaimana respon minimal yang akan mereka dapatkan ketika misalnya figur-figur itu dilempar ke publik. Oke, terima kasih Pak Heri. Mungkin ke Pak Ramlan ya. Benarkah ini tes water, seperti dibilang Dr. Heri tadi, Pak Ramlan?
Yang kedua, benarkah PKB tidak bisa lepas dari figur tertentu? Bukankah PKB ini basis masanya ya saya tahu dari NU ya, istilahnya banyak kiai gitu ya. Kenapa bukan tokoh-tokoh lain yang dimajukan itu? Silakan Pak Ramlan. Ya, memang ini kita di samping kita pemanasan awal untuk partai politik ya, ini kita tes case juga. Karena kita nanti akan ikut di dalam kontestan di dalam pemilihan presiden maupun wapres. Nah, tentunya kita akan melakukan tes case ini untuk disampaikan kepada masyarakat. Walaupun ini belum secara organisasi kita melakukan gerakan-gerakan yang masif untuk Caimin sendiri. Tetapi secara organisasi kita mempersiapkan itu, dan ini kita, ya saya kira bagi PKB layak juga untuk ikut di dalam kontestan presiden maupun wakil presiden. Nah ini kita hitung-hitungan dari sisi partai juga, kita elektabilitas kita cukup mendukung itu. Yang kedua, bahwa tokoh-tokoh di PKB, karena PKB ini lahir dari NU, ini tentunya PKB juga akan minta restu dengan NU juga. Kira-kira siapa yang akan didukung oleh PKB, yang didukung oleh NU. Walaupun secara organisasi kita punya tokoh sentral yang saat ini setelah melalui berbagai kajian kita, Caimin cukup layak untuk kita majukan di dalam kontestan pemilihan presiden dan wakil presiden ke depan. Target utamanya apa sih Pak Ramlan dari pemasangan baliho seperti ini? Publik kita kan sudah cukup paham sebetulnya di media sosial ya. Oh ini pencitraan seperti itu. Gimana nih tanggapannya? Ya, soal akan menilai ini pencitraan atau tebar pesona, ya ini kan asumsi publik, ini kita nggak bisa tolak dan harus kita terima itu. Tetapi pada intinya bahwa bagi Partai Kebangkitan Bangsa yang sekarang ini kemungkinan ini lebih banyak dari simpatisan yang memasang, termasuk ada beberapa kader yang sudah tidak tahan lagi dengan ingin memasang, ingin melakukan komunikasi dengan rakyat. Caimin ini dilakukan di setiap daerah. Nah, pada intinya kita ingin lakukan, artinya setiap partai pasti akan melakukan persiapan dalam kontestan pemilihan presiden, wakil presiden ini akan mengejar popularitas. Ini sudah pasti. Karena rumusnya begitu. Mau dipilih itu yang pertama kan popularitas itu, sejauh mana popularitas itu. Baru kita berbicara soal elektabilitas. Nah, untuk menuju elektabilitas ini kalau kita sudah masuk di dalam popularitas, kita sudah memenuhi persyaratan-persyaratan, saya kira ini kita akan melakukan langkah-langkah kedua untuk mengejar elektabilitas terhadap kandidat yang diusung oleh PKB, dalam hal ini Gus Muhaimin. Oke, kita ke Dr. Heri lagi ini. Pak Heri, seberapa besar pengaruh baliho atau gambar-gambar itu terhadap ya citra seseorang di masyarakat? Ya, kalau untuk pemilihan presiden ya, apalagi kan kalau tahap awal seperti ini adalah membangun brand ya. Jadi membangun brand awareness gitu kepada publik. Nah, baliho cukup mumpuni untuk level itu ya. Tapi nanti tentu untuk sampai kepada elektabilitas ya itu belum bisa dijamin bahwa seseorang yang memiliki tingkat popularitas yang tinggi lalu kemudian akan berimplikasi bagi tingkat keterpilihannya, seperti itu. Nah, tapi untuk caleg misalnya dari DPRD kabupaten kota, provinsi, dan DPR RI, ini bisa saya pastikan tidak efektif baliho-baliho ini. Saya punya kajian yang kami lakukan di lembaga survei yang
saya pimpin di Political Communication Institute atau Polkom Institute, bahwa kita memiliki data bahwa baliho yang dipasang oleh caleg-caleg itu tidak memiliki pengaruh yang kuat ya terhadap brand awareness sekalipun, karena memang trennya misalnya caleg-caleg yang ada itu memasang foto lebih besar dibandingkan dengan nama. Iya. Faktanya adalah di lapangan atau di kertas suara dalam pemilu, foto-foto caleg itu tidak muncul. Yang muncul adalah nama. Nah, sehingga dalam strategi komunikasi politik, dalam kajian-kajian yang kami lakukan, dalam survei-survei yang kami lakukan, banyak masyarakat yang tidak kenal, tidak tahu nama kandidat calon anggota dewan, walaupun balihonya banyak. Karena kan kita tahu misalnya, ya karena saya orang Bengkulu, tetangga Sumsel, dan saya berkali-kali juga ke Sumsel, tipologi masyarakat Sumatera bagian selatan, kalau kita lihat, lebih banyak pada pemilih tradisional. Yeah. Artinya apa? Masih banyak sanak-sanak kita itu yang berada di daerah-daerah pedesaan, gitu ya. Nah, artinya pemilih-pemilihnya ini juga adalah pemilih-pemilih yang dari sisi sosio demografis, mereka yang memiliki tingkat pendidikan SMA ke bawah. Nah, sehingga apa? Ini juga menjadi berpengaruh bagi daya ingat mereka ketika misalnya mereka harus gitu ya, atau faktanya mereka itu nanti akan memberikan suara di dalam bilik suara atau dalam kotak suara itu mereka akan memberikan suara tidak ada gambar. Berbeda dengan DPD RI. Kalau DPD RI ya itu ada gambar, ada nama. Nah, kalau Pilpres misalnya tadi ditanyakan kenapa banyak foto-foto kandidat calon presiden yang muncul, ya otomatis itu tadi saya katakan bahwa dalam teori komunikasi itu ada 3 efek yang terjadi dalam suatu proses komunikasi, termasuk juga komunikasi politik. Pertama, ada yang disebut dengan kognitif atau pengetahuan, yang disebut dengan popularitas, kemudian ada yang disebut dengan afektif atau akseptabilitas dalam teori ilmu politik. Itu setelah orang tahu, lalu orang bersikap, ya orang menilai bahwa si A atau kandidat A itu pantas untuk menjadi calon presiden. Lalu kemudian dia menyukai atau suka gitu ya. Nah, itu yang disebut dengan akseptabilitas. Lalu kemudian ada disebut dengan konatif atau elektabilitas. Jadi tahapannya itu ada 3. Jadi sebelum orang menentukan pilihan yang kita sebut atau populernya disebut dengan elektabilitas itu, tentu orang harus terkenal. Walaupun tadi saya katakan tidak ada jaminan tingkat keterkenalan itu kemudian terhadap tingkat keterpilihan. Ya, dalam situasi politik hari ini ya, banyak misalnya, katakan misalnya semua orang tahu Pak Prabowo Subianto, semua orang tahu Sandiaga Uno, dari 34 provinsi orang tahu, tapi tahu ya itu berarti populer, tapi belum tentu ya tingkat kepopuleran itu memiliki tingkat keterpilihan dalam pemilihan presiden atau pemilihan umum untuk kandidat di legislatif. Oke, Pak Dr. Heri, kita buka YouTube, ada pertanyaan nih dari Bu Eni. Pertanyaannya, mengapa pesan yang disampaikan aktor politik itu tidak jelas melalui tebar aksi pesona? Terima kasih. Mungkin di sini maksudnya tagline gitu ya? Ya, tidak jelasnya seperti apa. Makanya saya bilang di dalam strategi komunikasi pemasaran politik tentu itu punya tahapan. Ya, ada tahapan. Yang namanya tagline politik itu penting. Pasti tagline politik itu tidak akan panjang, ya, tidak akan pernah panjang. Misal, saya ingat betul ya, ini karena saya ambil contoh karena bersama PKB ya. Misalnya kan pesan-pesan Caimin misalnya sederhana, misalnya mengaji selepas maghrib misalnya. Nah, itu kan kata-kata yang pesan-pesan yang ringan, tapi itu justru membuat masyarakat menjadi perhatian gitu ya.
Misalnya Mbak Puan misalnya. Apa misalnya Mbak Puan itu ya? Pak sayap kebinekaan, misalnya seperti itu. Nah, itu adalah tagline ya. Nah, kalau Pak Airlangga Hartarto beda lagi. Nah, tentu saya kira semua yang tidak jelas itu saya justru menjadi bingung, yang tidak jelas itu yang mana ya, tahapannya. Nah, yang menjadi hiruk pikuk tadi ya saya setuju, misalnya pemilihan legislatif itu menjadi tidak jelas. Karena misalnya banyak orang mengaku muda, cerdas, religius, kan gitu. Ukurannya apa kan? Hampir semua kandidat caleg menulis itu, misalnya gitu ya. Kemudian mereka menulis lagi merakyat, peduli, aksi misalnya. Nah, itu menjadi, saya setuju kalau untuk legislatif saya sangat setuju. Tapi untuk kandidat-kandidat presiden nampaknya memang mereka memiliki satu apa ya, boleh dikatakan tim komunikasi yang cukup baik menurut saya ya untuk membuat publik menjadi aware. Jadi publik menjadi aware itu penting ya. Jadi orang kalau misalnya ya, saya kira begini, terlepas elektabilitasnya apa tinggi atau tidak, misalnya ya fenomena Partai Perindo misalnya ketika sampai ke anak-anak SD itu hafal Mars Perindo, ya masih ingat ya tahun 2019 misalnya seperti itu. Lalu kemudian identik ya kalau bicara tentang ekonomi kerakyatan pasti Partai Perindo. Kalau bicara tentang pemilih-pemilih kaum santri ya pasti ngomongnya PKB. Nah, lalu kemudian kalau kita bicara tentang Islam modernis pasti ngomongnya dua, kalau enggak PAN pasti ngomongnya PKS. Nah, jadi identik yang hal-hal yang seperti itu menurut saya juga disesuaikan gitu ya dengan itu. Nah, ada yang menarik menurut saya di 2024 bagi semua partai politik yaitu memanfaatkan potensi pemilih milenial dan pemilih zilenial. Jadi pemilih milenial dan pemilih zilenial ini datanya nanti bisa mencapai 60% lebih. Ya, 60% lebih itu antara umur 17 tahun ya, berarti ini adalah pemilih pemula sampai ke umur 30 tahun ya. Nah, ini ya ada pergeseran yang luar biasa, bisa jadi patronase figur ya, misalnya patronase figur kiai ya di dalam tubuh Nahdliyin misalnya di dalam simbol politiknya. Nah, ini perlu diuji juga apakah patronase figur kiai masih relevan di dalam kelompok-kelompok milenial itu. Nah, menurut saya PKB harus cermat itu karena asupan-asupan atau media konsumsi yang dipakai oleh kaum milenial dan zilenial ini, selain mereka masuk pada basic komunitas ya yang sangat kuat, mereka adalah pengguna media sosial yang sangat dahsyat ya. Memang kalau kita lihat elit-elit politik atau aktor politik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah itu sudah aware dengan media sosial, tapi tentu saya kira tadi balik-balik lagi tingkat keterkenalan juga belum menjamin bahwa satu partai politik itu akan memiliki suara yang besar di dalam satu kontestasi pemilu gitu. Oke, terima kasih Pak Heri. Kita ke Pak Ramlan lagi ini. Dikatakan tadi ada pergeseran pemilih ya, pemilih kita banyak muncul pemilih muda. Ini gimana ini Pak Ramlan menyikapi hal ini? Ya, kita sudah sangat memahami demografis pemilih, apalagi ke depan ini hampir lebih kurang 50-60% kelompok-kelompok muda yang dikatakan kelompok milenial. Nah, ini kita sudah melakukan berbagai strategi-strategi ke depan, termasuk dalam waktu dekat ini kita juga akan melakukan coaching klinik terhadap para kandidat caleg kita, termasuk tim-tim yang akan kita bentuk untuk menghadapi pemilu presiden dan pemilu legislatif, baik dari kalangan internal partai maupun kelompok-kelompok di luar partai politik. Ini akan kita lakukan itu. Nah, yang terpenting bagi PKB bahwa apa yang dilakukan oleh Gus Muhaimin ini di dalam rangka kita berinteraksi dan berkomunikasi dengan seluruh masyarakat. Ini ada satu hal yang beliau lakukan di dalam konteks untuk melakukan politik kesejahteraan.
Nah, ini yang disampaikan oleh Ketua Umum di dalam rangka menghadapi baik pemilu legislatif maupun pemilu presiden. Nah, kenapa demikian? Karena kita mau tidak mau yang sedang kita hadapi ini dalam konteks era globalisasi ini yang nggak bisa kita tolak. Dan kita nggak bisa mengelak dari suasana era globalisasi yang sudah tidak ada batas lagi saat ini. Nah, sementara kita di dalam kurun waktu 2 tahun ini sudah diuji kita dalam keadaan terjangkit pandemi yang luar biasa, yang tentunya ini akan berdampak, berimplikasi terhadap kehidupan masyarakat kita. Nah, oleh karena itu dalam politik kesejahteraan ini ada beberapa catatan yang disampaikan Ketua Umum di setiap beliau melakukan komunikasi. Yang pertama, kita harus berdaulat dalam menghadapi era globalisasi, berdaulat dalam ekonomi, berdaulat dalam sistem pendidikan kita, karena ini kita sendiri sekarang ini kalau kita lihat dari indeks indeks prestasi manusia kita ini kan agak tertinggal kita. Bahkan di dunia saja kita nomor 113 dari 118 negara. Nah, ini kan dampaknya terhadap sumber daya manusia kan luar biasa. Nah, ini kita akan mendorong, Caimin akan mendorong agar ketertinggalan di bidang SDM ini kita di tahun-tahun ke depan ini harus kita kurangi. Ya, termasuk juga kita di ASEAN saja kita masih ranking 6 indeks prestasi manusia kita. Artinya SDM kita ini kalah bersaing dengan negara lain. Oke. Bahkan dengan Malaysia, dengan Singapura kita kalah. Nah, ini harus diperbaiki dan ini pasti akan berdampak kepada soal ekonomi. Kita nggak bisa bersaing dengan negara-negara lain. Nah, sementara era globalisasi kita nggak bisa tolak, harus kita hadapi. Nah, di sini satu sisi kita punya peluang, punya tantangan, dan tentunya ini pasti ada dampak-dampak negatif dengan era globalisasi. Kalau kita tidak mempersiapkan itu, maka apa yang dikatakan oleh Ketua Umum, kita akan selalu ketinggalan. Makanya Caimin melakukan komunikasi politik dengan konteks politik kesejahteraan masyarakat, termasuk di bidang pertanian. Apalagi kita mayoritas pertanian. Ini harus didorong karena inilah yang menjadi benteng kekuatan ekonomi Indonesia. Kalau pertanian ini macet, kita ini agak susah kita untuk bersaing dengan negara-negara lain. Nah, ini semua tentunya ini bagian dari apa yang akan dilakukan oleh Caimin sebagai calon presiden yang akan disampaikan kepada masyarakat. Salah satunya apa yang digagas oleh beliau, negara politik kesejahteraan ini. Kita balik ke Dr. Heri. Dr. Heri, mungkin closing statement ya, ini sudah hampir jam 4 lewat. Halo? Apa istilahnya itu nilai yang didapatkan publik? Dono. Dr. Heri, apa yang didapatkan publik, pendidikan politik, apa yang dilakukan partai politik kalau melihat situasinya seperti ini? Kenapa parpol tidak melakukan pendidikan politik kepada pemilih? Justru mereka memperkenalkan tokoh-tokoh politiknya. Silakan, Pak Dokter. Ya, jadi saya ingin menyampaikan optimisme ya. Kalau kita bicara tentang kondisi partai politik kekinian yang tadi dikatakan kenapa tidak, ya mungkin bahasanya adalah bagaimana dengan kaderisasi parpol gitu ya. Betul. Ya tentu ke depan partai dalam tanda petik akan dipaksa gitu ya untuk mereka menyiapkan secara serius mengenai kaderisasi partai politik mulai dari tingkat nasional sampai ke tingkat daerah, terutama di tingkat nasional karena memang di tingkat nasional ini ya tidak banyak tokoh-tokoh yang menjadi pilihan gitu ya di dalam kontestasi politik. Di daerah juga saya kira itu adalah satu keharusan. Kenapa saya katakan seperti itu? Tentu partai yang bergantung pada figuritas tidak salah, ya, tapi ini menjadi hal yang mengkhawatirkan bagi partai politik apabila ini tidak dicarikan solusinya, karena
kalau bergantung pada satu figur, begitu figur ini tidak ada, sehingga partai bisa sangat berpengaruh gitu ya. Partai bisa-bisa tidak mendapatkan efek yang signifikan ketika figur itu tidak ada di partai politik tersebut. Nah, maka dengan tadi 60% pemilih milenial dan zilenial ke depan ya, dengan literasi politik dan tingkat kecerdasan mereka, ya, saya yakin partai politik ke depan akan berbenah. Ditambah lagi situasi pandemi ini secara otomatis akan membuat partai-partai politik melek teknologi. Artinya apa? Yang selama ini partai politik ya, atau elit-elit partai atau aktor politik tidak banyak bersentuhan dengan teknologi, ya, kita dipaksa untuk kemudian menggunakan aplikasi Zoom seperti ini, ya, sehingga apa? Partai politik akhirnya bergerak ke arah penggunaan teknologi informasi di dalam menjalankan aktivitas-aktivitas politiknya. Nah, yang kedua misalnya, ke depan juga partai politik tidak hanya didorong oleh regulasi, tapi juga fakta menunjukkan bahwa halayak politik atau konstituen itu menginginkan partai politik itu bergerak ke partai-partai modern. Nah, partai-partai modern itu partai-partai apa? Salah satunya yang dipertanyakan tadi adalah partai-partai yang memang menyiapkan secara serius kaderisasi dan memberikan kesempatan ya kepada kader-kader terbaik, ya bisa jadi kelompok-kelompok masyarakat yang terbaik untuk mereka ikut ya mencalonkan diri. Artinya apa? Memberikan kesempatan yang luas. Ya, saya mencoba melakukan tracking terhadap berbagai macam informasi kesiapan partai politik. Misalnya ada satu partai politik yang yang hari ini kemarin itu melonsing konvensi rakyat ya. Artinya mereka kalau saya nggak salah Partai Perindo ya pas berumur 7 tahun mereka melonsing konvensi rakyat yang memberikan kesempatan kepada seluruh putra-putra terbaik bangsa di tingkat kabupaten kota dan juga provinsi dan nasional untuk mencalonkan diri maju melalui partainya. Nah, saya kira PKB misalnya, kemudian juga partai-partai yang lain harus berpikir memberikan kesempatan kepada putra-putra terbaik untuk maju melalui partai-partainya, karena kalau bergantung hanya dari misalnya dari kader-kader partai tentu terbatas, dan juga limit waktu juga berpengaruh. Jangan sampai kemudian menyusun daftar calon legislatif itu mendekati batas akhir, karena nanti juga kesiapan mereka di dalam bertarung di dalam kontestasi politik ini juga sangat minim. Artinya apa? Semua orang kadang-kadang memiliki hasrat politik, memiliki keinginan politik, kadang-kadang orang tidak punya akses, ya kan? Mereka nggak punya akses, satu, nggak punya akses. Yang kedua, mereka tidak memiliki informasi dan juga keuangan yang memadai. Gimana pun ya di dalam kontestasi politik, uang menjadi penting ya. Kemarin di acara Stisipol saya sampaikan bahwa popularitas, akseptabilitas, elektabilitas, dan isi tas. Nah, tapi isi tas ini maknanya positif, ya, maknanya positif. Isi tas tidak boleh digunakan untuk money politik. Nah, tapi adalah satu keniscayaan kalau tidak punya isi tas, Bang, ya. Karena untuk keliling ke daerah-daerah, ke dapil-dapil di Sumatera Selatan kalau nggak punya isi tas sulit. Nah, itu makanya saya sampaikan. Jadi di dalam perhelatan politik itu ada 4 syarat. Tapi jangan diterjemahkan ke hal negatif, karena politik uang itu haram dan itu tidak boleh, tidak diperbolehkan oleh undang-undang. Demikian, saya kira. Terima kasih atas waktunya. Iya, terima kasih Dr. Heri. Mungkin terakhir ke Bang Ramlan, closing statement Bang Ramlan dari gerakan-gerakan politik yang dilakukan PKB ini, apa harapan Bang Ramlan terhadap masyarakat? Silakan Bang Ramlan. Ya, bahwa partai politik ini adalah bagian dari konstitusi kita di dalam role kepemimpinan negara kita. Jadi ini suatu
hal yang tidak bisa kita pisahkan bahwa role kepemimpinan ini tidak lepas dari partai politik, sehingga mau tidak mau partai politik khususnya PKB harus menyiapkan di dalam rangka kita ikut berpartisipasi di dalam rangka kita pembenahan terhadap ketatanegaraan kita, termasuk juga kita membawa kader-kader kita untuk bisa melakukan partisipasi terhadap penyelenggaraan negara ini, termasuk pilpres, presiden, legislatif. Nah ini juga adalah apa yang dilakukan oleh Partai Kebangkitan Bangsa. Ini statement kita yang terakhir. Terima kasih banyak Bang Ramlan sudah bergabung bersama Tribun Sumsel. Terima kasih juga buat Dr. Heri Budianto yang sudah bergabung. Oke, demikian Tribuners atas bincang-bincang sore ini. Mudah-mudahan pekan depan ada tema yang lebih menarik seputar demokrasi di Indonesia. Akhir kata saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.